Ya, jadi selamat siang ya. Hari ini kita akan bahas dua topik ya tentang timer dan counter. Jadi saya akan sampaikan beberapa poin-poin penting ya. Oke, sebentar. Sebentar. Ya. Jadi pada arsitektur ya kita bisa lihat ada timer dan counter. Nah, nanti kita akan gunakan ya timer sama counter ini. Timer sama counter ini sebenarnya prinsip kerjanya sama, cuman yang membedakan adalah sinyal inputannya. Nanti saya akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita yang bahas yang pertama adalah tentang timer. Jadi gambar ini menunjukkan suatu timer ya. Nah, timer ini apa namanya? Prinsipnya itu menghitung clock. Jadi kalau timer yang dihitung itu adalah sinyal dari clock. Ya, kalau misalkan counter nanti yang dihitung adalah sinyal dari luar microcontroller. Di microcontroller ATmega 8535 itu ada 3 jenis timer yang bisa kita gunakan, timer 0, timer 1, dan timer 2. Nah, masing-masing punya kapasitas ya, 8 bit, 16 bit, dan 8 bit. Oke. Nah, kita review sedikit ya mengenai frekuensi dan periode. Kalian pasti sudah paham ya. Jadi kalau misalkan pada kuliah matematika atau fisika biasanya gelombang kita adalah gelombang sinusoidal ya. Tapi kalau misalkan pada sistem microcontroller ini pulsa yang kita gunakan adalah pulsa bentuknya seperti ini ya. Pulsa kotak seperti ini. Ini juga kita sebut sebagai suatu gelombang persegi ya. Nah, frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam waktu satuan waktu. Biasanya kita pakai sekon ya. Ini satuannya adalah hertz. Kemudian periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran ya. Itu satuannya sekon. Jadi kalau misalkan ini ada pulsa bentuknya seperti ini ya. Kemudian misalkan dari sini, titik sini sampai sini, titik sini, ini adalah satu gelombang penuh ya. Jadi coba seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini saya bagi dua ya. Ups, ini ya saya bagi dua di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan kita bisa lihat ya, ini adalah misalkan dari sini ya, ini kemudian puncaknya ya, kemudian ke sini lagi. Dari sini ya, sorry, dari sini sampai ke sini ya. Ini biasanya kalau misalkan di gelombang biasa kan gini ya. Nah, sekarang punya kita itu adalah bentuknya begini ya. Nah, begitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai satu gelombang ya, satu gelombang. Misalkan dalam satu gelombang ini dibutuhkan waktu 2 sekon ya. Berarti kita bisa hitung periode tadi ya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran ya, satu gelombang adalah 2 sekon. Sementara frekuensi ya, frekuensi adalah 1 per T ya. Jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 Hz. Ini artinya terjadi 0,5 atau setengah getaran dalam 1 detik. Ya, saya rasa ini tidak ada masalah ya tentang frekuensi dan amplitudo. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke timer. Ya, timer pada ATmega 8535. Yang pertama adalah timer 0. Jadi ini bisa dilihat ya prinsip kerja pada timer 0. Jadi awalnya itu ada clock yang berasal dari osilator. Ya, clock ini kemudian dia periodik ya. Jadi dia akan membentuk suatu pulsa seperti ini. Nah, kemudian pulsa ini akan masuk ke bagian yang namanya prescaler ya. Kemudian setelah dari prescaler kemudian masuk ke TCNT 0, kemudian TOV 0. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu maksud dari bagian-bagian ini. Yang pertama adalah prescaler. Jadi prescaler ini fungsinya yaitu untuk membagi frekuensi. Ya, jadi untuk apa dibagi frekuensinya? Agar periodenya menjadi lebih besar. Nah, ada 5 macam pilihan nilai prescaler yang bisa kita gunakan. 1, 8, 64, 256, dan 1024.
Jadi misalkan begini ya, misalkan kita pakai prescalernya itu 256. Jadi kalau misalnya kita pakai ATmega 8535 itu clocknya adalah 16 MHz ya. Jadi 16 MHz kita bagi menjadi 25 dibagi dengan 256 dapatnya adalah segini ya. 625.000 625.000 frekuensinya. Jadi awalnya frekuensinya 16 MHz, kita bisa membuat dia frekuensinya menjadi lebih ini ya, lebih kecil. Artinya periodenya menjadi lebih besar. Jadi bisa kebayang ya. Misalkan ini pulsanya itu sangat presisi sekali ya, kecil-kecil, kemudian kita gabungkan misalkan satu gini itu menjadi satu periode gitu ya, lebih lebar. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung kalau misalkan frekuensinya 625.000 ya, maka periodenya 1 dibagi 625.000 kita dapatkan untuk satu gelombang itu atau satu pulsa ya, itu adalah 16 mikrosekon. Begitu ya fungsi dari prescaler. Nanti kita bisa lihat lebih jelas ya bagaimana fungsinya ketika kita sudah menjalankan program. Nah, kemudian setelah tadi ya diperbesar ya periodenya, kemudian kita masuk ke timer 0. Nah, ini yang TCNT 0 ini adalah timer 0 ya. Nah, fungsinya apa? Jadi timer 0 ini bekerja untuk menghitung clock yang berasal dari osilator. Kemudian periode timer itu menyesuaikan dengan frekuensi osilator atau frekuensi dari kristalnya. Nah, pada ATmega 8535 tadi kan kristalnya adalah 16 MHz ya, maka periodenya itu ini ya 1/16 MHz, jadi kalau kita hitung dapatnya 0,0625 mikrosekon. Ini adalah di timer 0. Nah, kemudian cara kerja dari timer 0. Nah, misalkan ini ya, kelihatan ya, ini ada pulsa satu bergerak. Nah, ini kan pulsa yang dari clock osilator ini kan sudah bergerak ya. Ini misalkan deteksinya, timernya. Jadi saya ulangi, awalnya belum ada terdeteksi, kemudian dia terdeteksi satu pulsa ya, satu pulsa penuh. Nah, maka pulsa ke-1 ini akan dideteksi tadi ya oleh TCNT 0. Nah, dia akan bernilai 1. Ya, kemudian nanti ada pulsa kedua, kemudian timernya menghitung. Oh, ada yang kedua. Pulsa ketiga, ada yang ketiga. Ya, dihitung 3. Kemudian dan seterusnya, karena kapasitas dari TCNT 0 atau timer 0 ini adalah 255 ya. Jadi maksimum timer yang bisa dipakai adalah segini, 255. Nah, ketika pulsa ke 255 masuk ya, nanti dia sudah terhitung 255. Kemudian nanti kalau ada pulsa selanjutnya yang pulsa ke 256, nah nilai TCNT 0 ini akan menjadi 0 lagi. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah yang kita sebut namanya overflow atau luber gitu ya. Nah, kalau misalkan kita isi air ke dalam gelas, itu kan biasanya tumpah ya, airnya tumpah keluar, tapi di dalam gelas itu masih ada air gitu. Tapi kalau misalkan di sini, ketika dia sudah mencapai nilai maksimum, dia akan direset lagi kembali menjadi 0. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai TOV 0-nya menjadi 1. Nah, jadi nilai TOV ini adalah sistem pendeteksi kalau terjadi overflow pada timer tersebut. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Ya, ini terjadi overflow tadi ya. Nah, kemudian timer 1. Nah, timer 1 ini prinsipnya sama dengan timer 0. Tadi kan kalau timer 0 itu dia kapasitasnya 8 bit ya. Sekarang kalau timer 1 itu dia kapasitasnya 16 bit. Jadi timer 0 ini merupakan suatu register pencacah ya. Jadi semuanya adalah register. Nah, penghitung pulsa. Nah, di sini yang menjadi penghitung pulsa itu adalah TCNT 1H dan TCNT 1L. Ya, ini untuk yang high sama yang low. Nah, sehingga karena dia kapasitasnya 16 bit, maka bisa mendeteksi pulsa ya sampai 65535 ya. Ini kalau misalkan dinyatakan dalam hexa. Kemudian
register pemantau overflow ya di sini ya, TOV1 ini yaitu register TIFR2 ya, yang akan bernilai 0 selama belum overflow, kemudian akan bernilai 1 setelah overflow. Ya, jadi prinsip kerjanya sama saja. Ini kalau diilustrasikan seperti begini, ini misalkan ada pulsa masuk ya ke dalam timer. Pulsa pertama dideteksi. Nah, kemudian ini adalah pulsa pertama, kemudian pulsa kedua, timer mendeteksi yang kedua, mendeteksi yang ketiga, dan seterusnya ya. Kemudian sampai ke 65535 ya. Nah, kemudian ini kan dia berdua masuk batas maksimum, akhirnya dia kembali lagi ke 0 dan TOV1. Sorry, ini harusnya TOV1 ya. TOV1 dia mendeteksi sudah terjadi overflow. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini ya, terjadi overflow. Nah, kemudian sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana cara konfigurasi timer pada CVFR ya. Ini kita pertama yang timer 0 dulu. Nah, ini sebagai catatan penting ya. Yang pertama, pengaturan timer itu dilakukan pada register ya, selalu pada register. Nah, timer 0 itu registernya ada di TCCR0 dan TCNT0. Ya. Kemudian TCCR0 itu mengatur kerja timer 0. Nah, ini artinya apa? Artinya timer 0 kita dapat fungsikan dia sebagai timer atau sebagai counter. Nah, ini tergantung dari nilai dari CS02, CS01, dan CS00. Ini sebagai ini ya, settingannya ya. Ini ada CS02, CS01, dan CS00. Ini adalah si TCCR0 ya, registernya. Oke? Jadi kita fokuskan ke yang bagian sini saja. Ketika kita ingin mengatur dia sebagai timer atau sebagai counter. Nah, kemudian nilai dari CS02, CS01, dan CS00 ini bisa kita lihat pada datasheet untuk ATmega 8535 ya. Ini di halaman 84, boleh kalian cek. Jadi kalau misalkan contoh, ini CS02, CS01, dan CS00 kita atur 000. Nah, artinya apa? Ini artinya no clock source. Artinya kita tidak menggunakan timer atau counter pada register tersebut ya. Timer counternya akan menjadi off. Nah, kemudian kalau kita setting 0, 1, 0 gitu ya. Ini artinya clock-nya itu dibagi 8 ya. Dari prescaler ya. Tadi ya. Ini no prescaler ya. Ini 8, 64, 256 dan 1024 ya, seperti ini ya. Ini untuk settingan sebagai timer dan yang bawah itu untuk settingan sebagai counter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada clock on falling edge, ada clock on rising edge. Ini maksudnya tepi naik ya, yang ini tepi turun. Nanti kita akan bahas lebih detail di bagian clock. Oke ya, ini adalah settingan yang harus kita lihat ya nanti ya. Nah, kemudian kalau untuk konfigurasi timer 1 itu sama juga ya, dilakukan pada register ya. Kemudian timer 1 tuh registernya ada 3. TTCR1B, TCNT1H, dan TCNT1L. Tapi nanti TCNT1H dan 1L ini kita cukup sebutkan sebagai TCNT1 nanti ya. Nah, si register TCCR1B itu fungsinya untuk mengatur kerja timer, kemudian TCNT1H dan TCNT1L ini untuk menampung cacahannya. Nah, ini misalkan ini ya, TTCR1B. Nah, ini untuk setting sama kayak tadi ya. Kita ingin men-setting apakah dia sebagai timer atau sebagai counter. Kemudian kalau misalkan sebagai timer kita mau pakai dia prescalernya yang berapa. Nah, itu kita harus lihat lagi pada tabel ya yang ada di datasheet. Kemudian ya ini tambahan ada TOV1 ya. Ini untuk mengetahui
timer apakah sudah overflow atau belum. Nah, letak TOV1 ini ada di register TIFR bit yang kedua. Nah, ini ya. Jadi TIFR ini adalah bit yang kedua ya, bit ke 0, ke 1, ke 2. Nah, ini untuk melihat tadi kalau ada overflow atau tidak di sini ya. Nah, ini ada TOV2, ini untuk yang timer 2. Timer 2 itu kapasitasnya tadi 8 bit ya. Jadi dia prinsip kerjanya sama dengan timer 0 ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi berulang. Nah, kita kembali ke sini. Nah, TCCR1B ya, ada 3 nilai bit yang harus kita deskripsikan ya. Kita setting dia seperti apa, kita lihat di tabel berikut ini. Ya, kalian bisa lihat nanti di datasheetnya ATmega 8535 halaman 112. Mirip seperti tadi ya. Nah, ini ya. Jadi CS12, CS11, dan CS10. Jadi kalau misalkan kita ambil nilainya 100, artinya kita menggunakan prescaler sebesar 256. Ya, kemudian yang 2 ini juga sebagai counternya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada, bagi yang sekarang sedang di depan laptop, tolong dibuka CV AVR-nya. Nah, kita akan coba untuk membuat timer ya. Kita ingin mempelajari prinsip kerja timer yang sederhana dulu. Jadi silakan buka CV AVR-nya. Kemudian jangan lupa buat dulu folder ya, folder untuk menyimpan file hasil dari CV AVR. Silakan buat dulu foldernya. Oke, jadi di sini kita akan membuat delay 1 detik pada timer 1 ya. Jadi kita akan menggunakan timer 1. Nah, kemudian di di konfigurasi pada si compiler gitu kita pilih ya ATmega 8535, kemudian kita ambil clock-nya 16 MHz. Ya, ambil dulu segini. Oke ya. Nah, kemudian ini seperti biasa ya, kita include mega 8535.h, kemudian void main. Nah, di sini kita gunakan DDR-B, berarti port B kita gunakan sebagai output ya, 0x FF ya dalam hexa. Kemudian program ini akan looping ya, ketika selesai dia akan looping lagi. Nah, di sini ada TCNT1 sama dengan 49910, kemudian TCCR1B ya. Kemudian ada while, ini TIFR tadi ya, ingat ya, TIFR. Kemudian ini dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan apa makna dari code ini. Nah, nanti jika kalian sudah membuat ya, nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita pakai frekuensi clock-nya itu 16 MHz. Nah, kalau misalkan di simulasi Proteus, karena dia sifatnya masih simulasi ya, nggak bisa real time, ini memang ada perbedaan sedikit ya. Nah, ini tadi pada saat 16 detik dia baru dia menyala, nanti setelah 16 detik lagi baru dia mati gitu. Tapi kalau misalkan pada nah ini ya, jadi kalau kita implementasikan langsung di hardware-nya, dia akan hidup mati dengan waktunya sebesar 1 detik ya. Ini mirip dengan delay. Ya. Jadi ada perbedaan sedikit ya, nggak apa-apa lah di simulasi ya. Nah, kemudian ini penjelasan mengenai program untuk memahami timer 1. Oke ya, jadi saya ulangi, DDR-B ini sama dengan 0xFF, artinya semua pin port B kita jadikan sebagai output. Kemudian programnya akan looping. Nah, ini saya masuk dulu ke TCCR1B ya. Kita tulis sama dengan 0B101. Oke, kita ingat ya bahwa TCCR1B itu adalah register yang digunakan untuk menentukan timer 1 itu sebagai apa. Ya.
Di sini kita setting 101. Nah, ini posisinya di sini ya. TTCR 1B. Ini registernya kita lihat 101. Nah, 101 atau bacanya dari belakang 101 ya. 101 itu adalah kita men-setting timer 1 clock inputnya ya, clock dari osilatornya itu kita bagi dengan 1024 ya. Ini pada prescaler ya. Jadi clocknya kita bagi 1024. Nah, 1024 artinya apa? Artinya frekuensi timer 1 itu menjadi ya, tadi kan frekuensi osilatornya 16 MHz, kita bagi dengan 1024 dapatnya 15625 Hz ya. Jadi ini adalah frekuensi dari timer kita sekarang. Ini yang tadi ya, 101 ya, 101 clocknya 1024 ya, 1024. Tadi kita dapatkan frekuensi timer satunya adalah 15.625 Hz. Nah, ini tadi ya, kenapa kita tidak buat kenapa dibuat ya prescaler 1024. Nah, misalkan kita nggak buat skala, ini tadi yang saya ceritakan ya. Kita buat prescalernya sama dengan 1 ya di sini ya. 001 misalkan kodenya kita buat. Nah, maka timer 1 itu sama dengan ini frekuensi timer ya sama dengan frekuensi osilator yaitu 16 juta Hertz. Artinya untuk membuat delay 1 detik itu dibutuhkan Nah, dibutuhkan clock atau pulsa sebanyak 16 juta kali. Nah, sedangkan kapasitas timer 1 tuh maksimal cuma 65535 ya. Ini yang berapa bit tadi? 16 bit ya. Nah, sehingga pastikan belum nyampe 1 detik sudah timer kita sudah overflow gitu. Jadi kita nggak berhasil mendeteksi yang namanya 1 detik gitu. Karena 1 detik tadi adalah 16 juta gitu. Padahal kita cuma mampunya 65.000 ya. 65.535 pulsanya. Nah, sehingga dengan menggunakan prescaler yang 1024, maka jumlah pulsa yang 1 detik itu jadinya adalah 15.625 pulsa, ya kan? Sementara kapasitasnya 65.000 gitu ya, 65.535. Jadi 1 detiknya itu masih bisa masuk ke sini gitu. Sehingga timer 1 dapat menampung cacahan sebanyak 15.625 ini. Oke, kalau nggak ada, saya anggap sudah paham ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya. Tadi sudah jelas ya, TCCR 1B 0B 101. Tadi sudah jelas ya. Yang di bagian sini, sekarang kita yang bagian sini. Ini memang agak terbalik dikit, saya jelaskan ya. Sekarang kita lihat TCNT1 sama dengan 49910. Nah, ini maksudnya apa? Ini ya, TCNT1 itu adalah register timer 1 ya. Dalamnya itu adalah ini, TCNT1H dan TCNT1L. Oke lah. Jadi pokoknya kita cukup tulis dia TCNT1. Kita isi 49910. Kenapa 49910? Nilai 49910 ini merupakan pengurangan nilai maksimal timer dikurangi dengan jumlah pulsa yang akan dicacah. Jadi kan tadi timernya maksimum bisa mendeteksi 65535 ya. Nah, kita kurangi dengan tadi frekuensi yang sudah di prescaler ya 15.625 gitu. Kita dapatkan sisanya adalah 49910. Nah, jadi setelah perintah TCCR1B sama dengan 0B101, maka si timer tuh akan otomatis on, kemudian mulai mencacah dari 49910 dan seterusnya sampai dia maksimum jadi 65535. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita sudah bahas TCNT1 ya. Kenapa 49910. Nah, sekarang kita lanjut ke yang satunya. While ini ya, TIFR dan 0B 0000100 sama dengan 2 kali 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya
Masih ingat nggak TIFR tadi apa ya? TIFR ini kan registernya TOV ya, yang untuk mendeteksi overflow. Ya, jadi artinya apa? Di sini programnya akan looping, ya, looping sampai kondisi dia overflow, ya, sama dengan 1, ya. Terus register TIFR titik 2 ini ya sama dengan 1 adalah TOV1 ya, yang tadi yang saya barusan jelaskan merupakan register flag ya atau penanda ketika timer 1 overflow. Sehingga TOV1 akan diset menjadi 1. Nah, sudah overflow. Nah, kemudian nilai TIFR dan 0B ini ya, angka ini 000 seterusnya tidak sama dengan 1 dan while bernilai false, maka loopnya akan selesai. Nah, ini kondisi untuk menyatakan kapan looping terus dan kapan dia selesai. Nah, ketika timer 1 sudah overflow ya, sudah mencapai segini ya, 15625 pulsa, berarti sudah 1 detik. Nah, habis itu timernya dimatikan. Nah, seperti ini ya. Kalau masih agak sulit nanti coba pelan-pelan ya, sambil ngoding-ngoding lah. Nanti bisa lebih memahami. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini TCCR1B sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan apa? Kita gunakan untuk membuat timer 1 ini menjadi off. Ya, jadi setelah kita hidupkan dia deteksi, kemudian sudah overflow, dia akan off. Nah, habis itu kita lanjut ke TIFR sama dengan 0B dan seterusnya. 100 ya. Nah, ini perintah ini membuat si register flag penanda overflow, yaitu TOV1, kembali menjadi 0. Jadi kan kalau sudah 0, nanti dia bisa digunakan lagi untuk memantau overflow. Nah, ingat bahwa TOV1 ada di bit kedua dari TIFR ini ya. Makanya ini 001 gitu ya. 001, kemudian yang sisanya kita buat dia 0. Oke, habis itu tanda negasi. Negasi ya. Kebalikan ya. Negasi port B sama dengan negasi port B. Ini artinya membuat nilai port B menjadi negasi kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya nyala, nanti dia akan mati. Habis itu dia akan nyala lagi, habis itu dia mati lagi. Ya, bolak-balik seperti itu. Jadi nanti silahkan ya. Kalau misalkan sekarang belum sempat untuk mencoba, slide-nya sudah saya bagi ya di CIS. Jadi nanti kalian silahkan coba-coba sendiri. Nanti bisa modifikasi sendiri ya. Nanti hasilnya adalah yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, itu pengenalan sederhana tentang timer.